Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Nusalli wa nusallim ala sayyidina wa qudwatina wa qurrati a'yunina Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ikhwatihi minal anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Usikum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala mudzakiran bidzalik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم ونحن على ذلك من المؤمنين. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Tak ada kata yang pantas kita ucapkan pada hari ini, hari Sayyidul Ayyam, hari besar umat Islam, yaitu hari Jumat yang mulia, melainkan kata alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tanpa dengannya, tanpa darinya, tanpa curahan nikmatnya, kita semuanya tidak mungkin bisa hadir di tempat yang sangat mulia. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, kenikmatan terbesar, kenikmatan terbaik yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita hari ini adalah di mana kita masih bisa bertadarruk, khudud dan tadarruk untuk beribadah, sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dari sanalah kita diciptakan, dari sanalah kita ada, dan kepadanya kita semuanya akan kembali. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, ramai terdengar di media, di YouTube, di mana-mana bahwa ada sebagian saudara-saudara kita yang mengklaim diri ibadah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang tercantum dalam kitab Al-Muwatta Imam Malik, juga tercantum dalam kitab Syekh Al-Albani Silsilah Ahadits As-Sahihah, yang berbunyi, taraktu fikum amrayn lan tadillu ma in tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnata Nabi. Kemudian hadis Rasulullah SAW, iyyakum wa muhdatsatil umur wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kemudian hadis, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Taraktu fikum, aku tinggalkan kepada kalian amraini, dua perkara. Ma'in tamas lan tadillu, kalian semuanya umatku tidak akan sesat. Ma'in tamasaktum, selama kalian berpegang teguh kitab Allah wa sunnah Nabi, kepada kitab Allah dan sunnah Nabi. Kemudian hadis Rasulullah SAW, iyyakum wa muhdatsatil umur, hindarilah olehmu perkara-perkara baru, wa kullu muhdatsatin, dan setiap perkara baru itu bid'atun,
adalah bid'ah, wa kullu bid'atin, dan setiap hal yang bid'ah dolalah adalah sesat, wa kullu dolalatin finnar, dan setiap kesesatan ada di dalam api neraka. Kemudian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang beramal sebuah amal yang itu bukan dari perkara Nabi, maka amalan tersebut adalah tertolak. Hadirin sidang rahimahumullah, banyak dai, banyak ustaz yang memproklamirkan hadis-hadis di atas, yang memproklamirkan dalil-dalil di atas, sehingga dengan mudah mereka menyatakan yang tidak sepaham dari sisi furu'iyah ibadah dengan mereka, maka mereka dengan mudah mengatakan itu adalah bid'ah. Jika ada saudara kita yang berlainan faham atau ijtihad berbeda dengan kita dari sisi ubudiyah, ibadah atau sifat furu'iyah, kemudian kita tuduh mereka adalah bid'ah, maka otomatis mereka sudah sesat. Dan setiap orang yang sesat pasti tempatnya adalah di neraka. Ini adalah bentuk takfiriyah, pengkafiran saudara kita sesama muslim. Ini adalah bentuk penyesatan kepada saudara kita sesama muslim. Hadirin sidang rahimahumullah, jika kita lihat dari sisi ilmu, para ulama, jumhurul ulama, maka ini adalah klaim-klaim yang tidak tepat, klaim-klaim yang tidak benar, karena mereka hanya bersandar pada hadis-hadis tersebut. Tetapi sesungguhnya pemahaman bahwa kita harus berpegang kepada kitab Allah Al-Quran dan sunnah Nabi-Nya juga harus berdasarkan dalil-dalil yang lain yang juga tercantum di dalam Al-Quran, kemudian juga banyak di dalam hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran surah Al-Fatihah. Al-Quran surah Al-Fatihah, satu surat yang mengawali sekian banyak surat yang ada di dalam Al-Quran. Maka surat ini adalah surat sebagai pintu gerbang. Di sana dikatakan Allah Subhanahu wa taala telah mendahului firman-Nya dengan ihdinas siratal mustaqim. Kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk agar senantiasa meminta kepada Allah agar kita diberikan petunjuk pada jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus tersebut? Maka ayat itu menjelaskan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina, di sana dikatakan jalan yang lurus itu adalah jalan orang-orang. Mengapa Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan jalanku, tetapi Allah lebih mengatakan jalannya orang-orang? Ini menunjukkan bahwa kita untuk mengerti Al-Quran, bahwa kita untuk mengerti hadis itu tidak bisa langsung terhadap Al-Quran itu tersebut, tidak bisa langsung terhadap pemilik hadis tersebut, yaitu Rasulullah SAW, melainkan kita harus melalui para guru kita, harus melalui para ulama yang itu secara mutasalsil, berantai-rantai kita mengetahuinya dari guru kita, guru kita mengetahuinya dari gurunya lagi, gurunya lagi mengetahui dari gurunya lagi, akhirnya sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah makna siratal ladzina. Siapa siratal ladzina? Alladzina an'amta alaihim, yaitu orang-orang yang diberi nikmat atas mereka, yaitu para ulama yang komitmen terhadap para gurunya yang akhirnya bersambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersanad kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini menunjukkan bahwa dalil yang harus kita pegangi untuk menjalankan ibadah bukan hanya Al-Quran dan Sunnah, tetapi juga Al-Ijma'. Al-Ijma' adalah kesepakatan para ulama, kesepakatan para mayoritas para ulama yang mereka berpegang
harus disertakan untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Itulah sebabnya Imam Asy-Syafi'i membaca Al-Quran dari juz yang pertama sampai juz yang terakhir, juz yang ke-30, berulang-ulang sampai 300 kali khatam untuk mendapatkan sebuah dalil yang itu menunjukkan bahwa itu merupakan dalil ijma sebagai dalil yang ketiga untuk menentukan kebenaran ibadah kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 115, dalam surat An-Nisa ayat 115 maksudnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Wa may yushaqiqir rasul, barang siapa yang menentang syariat Rasul, barang siapa yang menentang manhaj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah petunjuk jelas datang kepada kita, wa yattabi', dan juga mengikuti, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, mengikuti selain jalan mayoritas kaum mukminin yang mereka juga bersanad sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala mengancam bahwa mereka akan dimasukkan ke dalam api neraka. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, tidak sederhana untuk memahami hal-hal yang semacam itu. Tidak sederhana untuk membid'ahkan orang lain. Tidak sederhana untuk menyalahkan ikhwan kita, saudara kita sesama muslim, karena kita disatukan dengan satu kalimat la ilaha illallah. Banyak di antara manusia yang 80 tahun kafir, kemudian mereka bersyahadat la ilaha illallah, kekafirannya itu terhapus sehingga mereka menjadi seorang muslim. Bagaimana mungkin kita bisa mengkafirkan atau membid'ahkan orang lain yang mereka sudah bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala? Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, jika kita memahami dalil, tidak bisa kita hanya sepotong atau 1-2 hadis saja, akan tetapi ada ilmu yang harus kita merujuk kepada para ulama, di antara ulama yang paling dekat, yang muktabar, yang buku-bukunya bisa kita baca. Bagaimana cara kita memahami Al-Quran dan Sunnah adalah madzhabul arba'ah, 4 imam mazhab yang muncul di kurun abad yang ketiga Hijriah. Mereka itu adalah bintang-bintangnya, sehingga kita bisa merujuk kepada salah satu di antara mereka, yaitu Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanafi, dan Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, dan Imam Asy-Syafi'i. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan kita hari ini dapat memahami bahwa tidak mudah untuk menentukan atau mensikapi hal tersebut. Oleh karena itu, kita perlu pelajari. Tidak mudah bagi kita untuk men-share atau membagikan klaim-klaim paling benar di antara kaum muslimin, karena itu bisa menyebabkan perpecahan di tubuh kaum muslimin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang lebih bisa bertoleransi terhadap perbedaan furu'iyah atau ibadah selain apa yang kita pahami. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fa astaghfirullahal azim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa
وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين، حمد الناعمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. يا فتاح يا عليم، يا رزاق يا كريم، يا أرحم الراحمين. اللهم أنت تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. اللهم لا